Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul Penerapan Analisis Lingkungan dalam Perencanaan Strategi Pemasaran dengan studi kasus pada perusahaan Nestle Indonesia. Presentasi ini kami susun berdasarkan teori pemasaran dari Kotler dan Keller serta didukung dengan data dari berbagai sumber. Baik, pendahuluan. Lingkungan bisnis ini pada dasarnya selalu mengalami perubahan, baik karena perkembangan teknologi, perubahan regulasi, kondisi ekonomi maupun tren sosial. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu membaca situasi sekitar agar strategi pemasaran yang dijalankannya tetap tepat sasaran. Analisis lingkungan menjadi salah satu cara untuk memahami faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan. Dengan analisis ini, strategi yang disusun bisa lebih efektif dalam menghadapi persaingan. Kami memilih Nestle Indonesia sebagai studi kasus karena perusahaan ini merupakan salah satu pemain global terbesar di bidang makanan dan minuman, dan produknya sudah sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, definisi dan teori utama. Menurut Kotler dan Keller, lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan sasaran. Kalau menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang diharapkan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan pelanggan yang menguntungkan. Secara umum, lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua. Pertama, lingkungan mikro, yaitu pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan perusahaan seperti pemasok, konsumen, distributor, pesaing, dan publik. Kedua, lingkungan makro, yaitu faktor yang lebih luas dan sulit dikendalikan, misalnya ekonomi, demografi, sosial budaya, politik, teknologi, dan kondisi alam. Analisis lingkungan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun strategi STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, serta marketing mix atau bauran pemasaran. Adapun elemen utama analisis lingkungan dalam strategi pemasaran, yang pertama lingkungan internal, yang kedua lingkungan eksternal, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P. Di lingkungan internal ini mencakup sumber daya perusahaan seperti keuangan, teknologi, sumber daya manusia, kapasitas produksi. Yang kedua mencakup kekuatan dan kelemahan atau strength atau weaknesses, seperti keunggulan kompetitif berupa brand, kualitas, atau distribusi, serta keterbatasan yang berupa biaya tinggi, citra negatif, atau keterbatasan inovasi. Yang ketiga ini mencakup budaya organisasi dan tata kelola, seperti nilai, sistem kerja, efisiensi operasional, dan transparansi. Elemen yang kedua yaitu lingkungan eksternal, mencakup peluang dan ancaman pasar seperti tren konsumen, gaya hidup sehat, isu lingkungan, dan digitalisasi. Yang kedua ini kompetitor, seperti strategi pesaing, produk substitusi, harga, inovasi, dan promosi. Yang ketiga ini mencakup kondisi ekonomi dan sosial, seperti daya beli masyarakat, perubahan demografi, pola konsumsi. Yang keempat ini mencakup regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti aturan tentang pangan, iklan, kesehatan, dan keberlanjutan. Yang kelima ini mencakup perkembangan teknologi, seperti e-commerce, digital marketing, dan otomatisasi produksi. Yang keenam ini ada faktor global seperti persaingan multinasional, standar internasional, serta isu global. Elemen yang ketiga itu analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, ini dimanfaatkan untuk membangun keunggulan pemasaran. Yang kedua itu weaknesses atau kelemahan, ini dapat diatasi dengan inovasi, efisiensi, atau reposisi. Yang ketiga itu opportunities atau peluang, ini diambil sebagai dasar pengembangan produk dan pasar baru. Yang keempat itu ada threats atau ancaman, dapat diantisipasi dengan strategi mitigasi risiko. Elemen yang keempat yaitu bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk, di mana itu pengembangan inovasi sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua itu price atau harga, di mana itu strategi harga kompetitif sesuai segmen konsumen. Yang ketiga itu ada place atau tempat atau distribusi,
itu memperkuat jaringan distribusi dan aksesibilitas produk. Yang keempat itu promotion atau promosi, di mana itu komunikasi pemasaran yang etis, kreatif, dan sesuai tren digital. Baik, selanjutnya adalah peran dan manfaat analisis lingkungan bisnis dalam strategi pemasaran. Pertama, memahami kebutuhan dan tren konsumen. Dengan analisis, perusahaan dapat mengetahui perubahan selera, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Misalnya, dulu orang lebih suka belanja langsung di toko, tetapi sekarang tren beralih ke belanja online. Jika perusahaan menyadari hal ini, mereka bisa menyesuaikan produk maupun layanan agar tetap diminati. Kedua, menghadapi pesaing dengan tepat. Analisis lingkungan juga membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Dari informasi itu, perusahaan bisa membuat strategi yang lebih efektif. Contohnya, kalau pesaing menawarkan harga murah dengan kualitas biasa, kita bisa bersaing dengan menawarkan kualitas yang lebih baik meskipun harga sedikit lebih tinggi. Ketiga, mengurangi risiko bisnis. Lingkungan bisnis selalu penuh dengan risiko, seperti perubahan kebijakan pemerintahan, fluktuasi ekonomi, atau munculnya produk pengganti. Dengan analisis, perusahaan bisa memprediksi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah antisipasi. Misalnya, jika pemerintahan mengeluarkan aturan pajak baru, perusahaan yang sudah menganalisis akan lebih siap menyesuaikan strategi agar tidak merugi. Keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan. Informasi dari analisis lingkungan menjadi landasan utama dalam menentukan strategi pemasaran. Contohnya, kalau target pasarnya adalah anak muda, maka perusahaan bisa memutuskan untuk promosi lewat platform TikTok atau Instagram. Karena itu adalah platform yang paling sering digunakan anak muda. Jadi, keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Pasar selalu berubah dengan cepat. Dengan analisis yang berkelanjutan, perusahaan bisa lebih lincah dan siap beradaptasi. Misalnya, ketika tren minuman boba mulai menurun, perusahaan bisa cepat beralih ke tren baru seperti kopi susu kekinian. Dengan begitu, bisnis tetap bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, ada tantangan atau keterbatasan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, persaingan sangat ketat dengan produk lokal dan global. Ini salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan, contohnya Nestle. Pasar saat ini dipenuhi oleh berbagai macam produk lokal maupun global. Strategi ini bisa saja terganggu oleh banyaknya pesaing yang menawarkan produk yang lebih inovatif, harga lebih murah, ataupun promosi yang lebih menarik perhatian konsumen. Yang kedua, ada kritik isu kesehatan, seperti produk tinggi gula atau produk yang rendah nutrisi. Perusahaan juga mendapat tantangan dari meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan. Produk yang tinggi gula atau rendah nilai gizi bisa saja mendapat kritik. Maka dari itu, perusahaan harus menyesuaikan produknya dengan tuntutan konsumen terhadap nutrisi yang lebih baik. Yang ketiga, perubahan cepat pada faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan tren masyarakat bisa berubah dengan cepat. Jika Nestle tidak dapat mengikuti perubahan ini, strategi yang telah dibuat bisa saja tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar ataupun dengan keinginan para konsumen. Yang keempat yaitu tuntutan konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang konsumen tidak hanya peduli soal rasa ataupun harga, tapi juga soal dampak produk terhadap lingkungan. Mereka ingin produk yang dibuat dengan cara yang tidak merusak alam. Perusahaan perlu memastikan rantai pasok dan proses produksinya untuk memenuhi tuntutan ini.
Dan tantangan yang terakhir, tidak semua faktor eksternal bisa dikendalikan dan hanya bisa diantisipasi. Tidak semua hal bisa dikendalikan oleh perusahaan, seperti perubahan aturan pemerintah, masalah hukum, ataupun krisis ekonomi. Misalnya, jika ada masalah hukum soal merek ataupun produk, itu bisa merusak reputasi perusahaan. Maka dari itu, Nestle hanya bisa bersiap-siap menghadapi risiko seperti ini dengan perencanaan yang matang. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu PT Nestle Indonesia, di mana penerapan analisis lingkungan dalam perencanaan strategi pemasarannya yaitu analisis lingkungan internal, ada analisis lingkungan eksternal, ada bauran pemasaran, marketing mix atau 4P, ada juga strategi pemasaran STP, segmentasi, target, dan posisi. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Ini mencakup strength atau kekuatan, yang dimana Nestle ini memanfaatkan reputasi global, jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan inovasi produk untuk memperkuat strategi pemasaran. Ini digunakan untuk membangun posisi merek sebagai produsen susu terbesar di dunia. Yang kedua itu mencakup weaknesses atau kelemahan. Perusahaan juga perlu mengantisipasi kelemahan seperti menurunnya minat konsumen atau isu etika dalam kampanye promosi. Yang kedua, itu ada analisis lingkungan eksternal, mencakup opportunities atau peluang, di mana Nestle ini melihat tren kesehatan, gizi, dan keberlanjutan sebagai peluang untuk mengembangkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Strategi ini diarahkan untuk menekankan keunggulan produk sehat, bernutrisi, dan sesuai dengan tren gaya hidup modern. Dan yang kedua mencakup threats atau ancaman, di mana perubahan perilaku konsumen serta regulasi pemerintah itu bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, strategi pemasaran ini harus responsif terhadap regulasi, menawarkan harga bersaing, serta menjaga citra positif melalui komunikasi yang etis. Yang ketiga, itu ada bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P. Yang pertama itu ada produk, di mana inovasi dan diversifikasi produk itu sesuai kebutuhan konsumen. Contohnya susu formula, minuman sehat, produk ramah lingkungan. Yang kedua itu ada price, di mana menyesuaikan harga dengan daya beli konsumen sekaligus mempertahankan kualitas agar tetap kompetitif. Yang ketiga ada place, di mana memanfaatkan jaringan distribusi luas agar produk itu mudah diakses konsumen di berbagai wilayah. Yang keempat ada promotion, di mana menggunakan kampanye besar yang menekankan kesehatan, gizi, dan keberlanjutan, sekaligus menghindari praktek promosi yang berpotensi menimbulkan kritik etika. Yang keempat itu ada strategi pemasaran STP, segmentasi, target, dan posisi. Yang pertama itu segmentasi. Analisis lingkungan ini membantu perusahaan membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang serupa. Contohnya, Nestle mempraktekkan segmentasi pasar itu berdasarkan 4 dimensi, yaitu geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Salah satunya produk Denko disegmentasi berdasarkan usia. Ada Denko yang khusus usianya 1 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, atau 5 tahun ke atas. Terus yang kedua ada targeting, di mana perusahaan ini memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani sebagai target pasar. Contohnya itu Nestle menetapkan target pasar yang beragam untuk setiap produknya, di mana produk Denko ini menargetkan seluruh masyarakat yang membutuhkan asupan gizi dan nutrisi untuk anggota keluarganya, terutama anak-anak. Yang ketiga itu ada positioning. Bagaimana perusahaan ini membedakan produknya dari pesaing di benak konsumen. Contohnya, Nestle ini memposisikan dirinya sebagai perusahaan terdepan dalam bidang gizi dan kesehatan. Melalui visinya ini, Nestle ingin dikenal di seluruh dunia karena produk-produknya ini yang berbasis kesehatan. Ringkasan dari materi ini adalah analisis lingkungan mencakup faktor
mikro seperti pemasok, konsumen, pesaing, dan publik, serta faktor makro seperti ekonomi, sosial, teknologi, politik, demografi, dan lingkungan. Nestle Indonesia menggunakan analisis ini untuk menyesuaikan strategi pemasarannya melalui STP dan bauran pemasaran 4P. Dari hasil SWOT, Nestle memiliki kekuatan berupa brand global, distribusi luas, serta inovasi produk, namun juga menghadapi kelemahan dan ancaman dari isu kesehatan, regulasi, dan persaingan ketat. Kesimpulannya adalah analisis lingkungan sangat penting bagi Nestle untuk menjaga relevansi strategi pemasarannya. Dengan memahami kondisi internal dan eksternal, Nestle mampu beradaptasi, memanfaatkan peluang, serta mengatasi tantangan agar tetap kompetitif di pasar Indonesia.